Oke, baik. Kita mulai untuk pertemuan pertama materi mata kuliah sistem mendukung keputusan ya atau populer ya dengan nama Decision Support System ya DSS, SPK atau DSS ya mata kuliah wajib untuk teknik industri ya salah satu yang penting juga ya di teknik industri dan bisa jadi ini lanjutan dari mata kuliah sebelumnya teman-teman sudah mengambil analisis keputusan ya dan juga analisis perancangan sistem informasi. Jadi dua mata kuliah itu yang nanti akan coba kita lanjutkan ya di perkuliahan kali ini di sistem pendukung keputusan atau Decision Support System ya DSS begitu ya. Kalau saya lebih seneng nyebutnya DSS. Kalau SPK itu nanti agak rancu dengan kepanjangan yang lain ya. Sistem kontrak ya, sistem kontrak dan sistem surat keputusan, surat kontrak itu juga namanya SPK gitu ya. Jadi kalau saya lebih enaknya nyebut DSS. Kalau DSS pasti akan berbicara tentang SPK gitu ya. Jadi tidak ada singkatan yang sama gitu itu. Nah, di materi pertama ya sedikit disampaikan terkait dengan mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah DSS ini kita belajar terkait dengan konsep sistem ya. Sistemnya ya, sistem mendukung keputusan, kemudian pengembangan penerapannya. Jadi kalau di kuliah sebelumnya bisa jadi hanya belajar merancang model ya atau analytic solution gitu. Nah, di kuliah ini nanti akan sampai kepada praktek development-nya ya. Jadi pengembangan penerapannya kemudian dipakai sebagai pengambilan kebijakan atau keputusan perusahaan industri dan jasa ya. SPK atau DSS ini dirancang sebagai bagian dari sistem informasi berbasis komputer dan manajemen pengetahuan untuk mendukung pimpinan perusahaan atau organisasi dalam rangka penentuan pilihan yang ditindaklanjuti dengan implementasi. Jadi ini membantu untuk pengambilan keputusan atau kebijakan dengan lebih cepat ya. Kalau yang biasanya kalau sebelum ada DSS barangkali pengambilannya secara manual atau berdasarkan insting ya, itu intuisi dari pengambil kebijakan. Tapi kalau dengan DSS harapannya keputusannya akan lebih cepat dan tepat begitu. Nah, kemudian analis data menggunakan tools untuk permasalahan yang dihadapi. Kemudian ini nanti teori dan praktek karena SKS-nya kita praktek, jadi lebih banyak dominan nanti kita praktek ya, 20% teori, 80% praktek ya. Nah, dengan studi kasus, kemudian penggunaan DSS dan proyek pengembangan sistem untuk penilaian nanti ada UTS seperti biasa dan proyek akhir sebagai pengganti UAS yaitu perancangan dan implementasi DSS. Kuliah ini membahas konsep dan teknologi pengembangan aplikasi sistem mendukung keputusan, di mana keputusan tidak lagi ditunjang oleh intuisi tadi ya saya sampaikan ya, tetapi didukung dengan analisis ya dan kumpulan data yang ada. Jadi hasilnya lebih akurat ya, tepat ya. Kemudian dan tentu saja objektif ya, karena kalau keputusan seseorang pimpinan pasti ada faktor-faktor subjektif ya yang akan mempengaruhi ke pengambilan keputusan. Nah, di mata kuliah ini direkomendasikan oleh ACM, Association for Computing Machinery, ya, dan AIS maupun AITP yang memang eh, penting sebagai bagian dari kompetensi keahlian di teknik industri. CPMK-nya ada 5. Pertama, konsep sistem informasi perusahaan, ya. Kemudian kita juga belajar sedikit teori terkait ya kecerdasan bisnis, ya, business intelligence, dan juga manajemen pengetahuan. Ini nanti juga akan beririsan dengan mata kuliah yang sebelumnya ya. Jadi kita melanjutkan. Kemudian yang kedua, kemampuan merancang bangun aplikasi. Nah, ini yang akan kita kerjakan sampai benar-benar prototipe yang bisa digunakan gitu. Kemudian mampu melakukan proses estimasi yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, pemasangan, pengoperasian. Ya. Yang keempat, merancang percobaan dan analisis dari model simulasi.
Dan yang kelima, melakukan aplikasi rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi. Ya, jadi memang akan sampai kepada proses eh, pemrograman ya. Kita akan sampai ke proses codingnya ya. Karena memang arahnya akan sampai ke aplikasi rekayasa. Ada setidaknya 7 ya ruang lingkup topik yang akan kita bahas ya nanti sampai ke UTS ya. Setelah UTS akan lebih banyak kita menggunakan modul dan full praktek ya. Jadi kita banyak praktikum. 7 materi ini yang akan kita coba diskusikan ya selama 7 pertemuan ya nanti sampai dengan UTS ya. Yang pertama yang kali ini terkait dengan konsep, kemudian yang materi kedua berikutnya nanti kita membahas karakteristik SPK atau DSS. Yang kedua, yang ketiga komponen dan arsitektur. Yang keempat pemodelan dan analisis. Yang kelima perancangan SPK atau DSS development. Jadi metodenya yang akan digunakan untuk proses pengembangan aplikasi DSS-nya. Yang keenam business intelligence, kecerdasan bisnis. Ya. Kemudian yang ketujuh nanti ada data warehouse, data mart, AIS, KMS, ya, data mining sebetulnya termasuk satu set di situ yang sedang kalian pelajari juga di semester ini. Jadi beberapa irisan ya nanti di sana. Nah ini teori-teori yang nanti akan kita diskusikan dan jadi akan mengantar kita sebelum masuk ke proses pengembangannya ya, proses rekayasa aplikasinya seperti itu. Ada beberapa referensi yang bisa digunakan ya. Yang pertama referensi wajib ya. Salah satu tokoh ya, tokoh dunia yang memang sangat concern di bidang DSS ya. Dengan buku yang sekarang sudah sampai edisi ke berapa ya? 8 atau berapa ya kalau tidak salah ya. Jadi bukunya berjudul Decision Support System and Intelligence System ya. Ya, si Efrain Turban ya. Ini salah satu tokoh dunia yang memang concern di bidang DSS ya, Decision Support System, dan bukunya terbit dalam beberapa edisi ya. Nanti yang sekarang kita gunakan edisi 9 ya. Sepertinya paling baru edisi ke-9. Jadi ada beberapa edisi selalu perubahan ya, update begitu. Dan juga ada versi bahasa Indonesianya yang diterbitkan oleh penerbit Andi Publisher. Kemudian ada referensi yang lain yang kita nanti juga bisa gunakan ya, sistem mendukung keputusan ya. Kemudian dari yang lain juga decision support system, Marrakas. Kemudian decision support for business intelligence, ya. SPK ya, buku-buku apa namanya, buku ajar juga ada, buku ajar SPK dan sistem pendukung keputusan. Ya nanti kita akan coba ramu, nanti kita akan gunakan di dalam proses pembelajaran mata kuliah DSS ini. Ini beberapa yang tadi ya. Jadi memang ini jadi acuan utama. Jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa akan mengembangkan penelitian, kemudian untuk tugas akhir dan sebagainya terkait DSS, ini jadi salah satu referensi wajib ya. Karena beberapa buku yang lain pasti akan merefer ke sini gitu ya. Ya, karena memang si Efrain Turban ini yang memang sangat fokus di masalah di topik DSS. Oke, kemudian kita masuk lanjut di materi. Sistem pendukung keputusan atau pembuat keputusan merupakan bagian kunci kegiatan manajer non-manajer person. Jadi beberapa bagian gitu ya, beberapa bagian aktivitas baik itu manajer, non-manajer, person ya secara personal pasti akan berhadapan dengan salah satu kegiatan atau aktivitas untuk pengambilan sebuah atau pembuatan sebuah keputusan gitu ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di industri, ya, dalam berbagai bisnis, pasti dibutuhkan suatu pengambilan keputusan kebijakan, termasuk dalam pemerintahan juga ya, di dalam suatu organisasi. Ya. Nah, yang dijadikan apa namanya yang diangkat ya di sini ya materinya bisa jadi eh,
masalah itu kemudian kita bisa memberikan solusi yang menyelesaikan masalah. Atau bisa jadi juga masalah kemudian kita berikan suatu solusi yang akan menambah masalah. Jadi memang apakah itu menjadi sebuah istilahnya di sini ya, choice making atau problem solving gitu ya. Atau problem solving dan decision. Jadi kalau kita tidak tepat dalam memberikan solusi ya, maka akan menimbulkan masalah yang baru ya, problem solving, tapi tidak menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Ya, tetapi kalau kita dengan belajar mengambil keputusan yang tepat ya, di kemarin kalian belajar analisis keputusan, maka decision ini akan menjadi sebuah solusi ya, suatu strategi ya, tindakan yang tepat memang untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Jadi memang memang akan problem solving yang tidak menambah masalah baru gitu ya. Jadi itu yang diharapkan dengan pengambilan keputusan yang tepat gitu. Oke, ya ini ada beberapa elemen ya problem solving ya. Ya, desired state, kemudian current state, constraint ya. Ada tiga hal ya, ya status yang diinginkan ya, desired, kemudian sekarang seperti apa, kemudian batasan-batasannya seperti apa. Karena memang pasti kalau teman-teman belajar belajar teori optimasi di situ pasti akan bertemu dengan ada constraint-nya ya, ada constraint batasannya seperti apa. Nah, ini juga nanti akan jadi elemen yang dipelajari. Nah, strukturnya dapat dilihat di layar ya. Ya, kita sama-sama belajar ya. Nanti kalau teman-teman ada yang perlu didiskusikan silahkan. Ada apa namanya ya? Tiga struktur di dalam penyelesaian masalah ya. Ada yang istilahnya itu structure, ya, semi structure sama unstructured ya. Nah, yang structured ini komputer solve ya dengan menggunakan komputer. Kemudian DSS ini yang semi structure sama yang manager solve ini unstructured. Jadi DSS ini akan menjembatani ya di antara komputer ya, penyelesaian dengan komputer dan penyelesaian masalah secara manual oleh seorang manajer gitu ya, secara manual. Oke. Ada istilah yang lain ya selain apa namanya DSS ya, EDP, MIS, DSS ya. Ini biasanya satu kesatuan ya. Manajemen Information System. Kalau EDP Enterprise Development System ya. Oke. Nah, ini ada apa namanya piramida ya, relasi antara EDP, MIS sama DSS ya. Kalau DSS itu menjadi salah dua bagian dari MIS. Jadi kalau nanti akan belajar yang lebih luas, skopnya lebih luas, kita belajar namanya MIS, Management Information System. Ya, itu skopnya akan lebih luas begitu ya. Nah, kalau DSS ini terkait dengan strategic planning sama managerial control. Nah, kalau EDP Enterprise Development itu kaitannya dengan operation control sama transaction processing. Nah, MIS semuanya dipelajari. Jadi DSS ini apa namanya bagian dari konsep manajemen sistem informasi secara umum, secara lebih luas. Gitu. Oke, tingkatan manajemen perencanaan strategis ya, strategis itu dimulai dari top manajemen atau manajer puncak ya, atau top manajemen begitu. Kemudian nanti turun atau dieksekusi oleh direktur, wakil direktur ya. Tugasnya karena ini di ranah strategik gitu ya. Di strategik berarti ya lebih banyak ke perencanaan ya. Perencanaan, pengaruh, pengambil keputusan jangka pendek, menengah, panjang ya. Jangka pendek mungkin berapa bulan, kalau jangka menengah 1 tahun, 2 tahun, jangka panjang 5, 10 tahun gitu ya. Tuh. Nah, kemudian setelah itu tingkatannya masuk ke tingkat pengendalian manajemen. Nah, ini sudah agak lebih ke operasional ya nanti ya sebelum masuk operasional ya. Ini masuk ke kepala produksi atau kepala divisi ya. Nah, ini tugasnya secara umum adalah menerjemahkan gitu ya, mengubah
ya, rencana yang dibuat oleh top management ya, ya. Kemudian memastikan tujuannya itu bisa tercapai ya. Jadi di kepala produksi atau kepala divisi ini lebih ke kontrol ya. Jadi eh, bagaimana caranya supaya strategi yang sudah dibuat oleh top management itu bisa dijalankan dan eh, tercapai tujuannya. Nah, di level paling bawah ada pengendalian operasional ya, supervisor ya atau mandor pimpinan proyek ya. Itu tugasnya adalah menyelesaikan atau eksekusi ya ini ya, rencana yang sudah ditetapkan dari level atasnya ya, dari manajemen dan strategis. Oke, nanti beberapa mungkin saya skip ya, teman-teman bisa apa namanya sambil baca materinya sudah dikirim begitu ya. Ada 40 karena ada 40 slide ya, cukup banyak. Jadi mungkin ada beberapa kan saya singkat ya. Oke, ini kalau sistem itu ada fisik dan konseptual ya. Fisik ini berarti ya memang ada apa namanya ada fisiknya terlihat gitu ya, terlihat mata ya. The business firm ya, perusahaannya ada. Kemudian sumber daya fisiknya ada ya, ada orangnya, tenaganya, ada alatnya, mungkin ada bangunannya, tempat produksi gitu ya. Ada bahan dan sebagainya. Nah, yang konseptual yang tidak terlihat ya, intangible ya, atau non physical gitu ya. Itu data, informasi yang juga sebetulnya sangat penting ya di era saat ini ya. Ini bagian dari sebuah sistem yang tidak terlihat secara fisik ya, tidak bisa dipegang ya. Tetapi punya peranan yang juga signifikan. Nah, kalau fisikal ini yang kelihatan dan bisa dipegang ya. Ada personel, material, mesin ya. Kalau yang tidak terlihat money ya, money tapi mungkin digital ya, e-money ya. Kalau yang fisik yang terlihat bisa di ini. Informasi ya dan data. Oke, sumber daya fisik dan konseptual nanti detailnya ini yang fisik yang tentu saja memang ada wujudnya kalau di sini ya. Bisa ada secara fisik dan bisa disentuh. Kalau konseptual itu sumber daya tersebut memiliki nilai yang diwakilinya ya, bukan dari bentuknya. Oke. Nah, ini eh, lingkungan di suatu perusahaan ya. Ya, mungkin teman-teman juga sudah melihat atau ada di kuliah yang lain ya sebelumnya ya. Elemen 8 elemen lingkungan perusahaan ya. Jadi ada beberapa apa ya kita mengatakan aktor gitu ya. Elemen yang ada di suatu lingkungan perusahaan ya. Yang nanti akan pengaruh ke perusahaan itu sendiri ya. Yang mulai dari kebijakan pemerintah ini juga termasuk dalam elemen karena ini akan memengaruhi suatu perusahaan ya. Seperti yang terjadi sekarang ya mungkin ya. Banyak perusahaan besar ya. Kalau teman-teman lihat Sritek kalau tahu ya di Surakarta itu juga ternyata terdampak oleh eh, pemerintah, kebijakan pemerintah dan kebijakan yang lain gitu ya. Kemudian global community juga pengaruh ya. Ada apa namanya? Misal contohnya sekarang ada aksi boykot gitu ya. Nah, boykot terhadap produk tertentu. Nah, itu juga ternyata akan pengaruh ke lingkungan perusahaan ya dan pengaruh juga ke perusahaan yang multinasional mengalami penurunan penjualan juga kan ternyata. Customer tentu saja ya. Kompetitor juga stakeholder atau owners, kemudian labor, supplier sama financial community juga dunia apa namanya keuangan juga nanti akan pengaruh gitu ya. Ini tadi 3 level sudah ya, 3 level strategic, manajemen sama operasional. Kemudian, nah ini level apa namanya 3 level ya dari finance, fungsi finance, human resource, information service, manufacturing sama marketing. Ya. Ini juga di IRP akan beririsan juga sebetulnya di semester ini ya, karena nanti modul-modul yang dikerjakan akan mengarah ya ke finance dan accounting ya, FICO, kemudian human resource management HRM, kemudian manufacturing ya MS.
ya, atau PP ya, Production Planning nanti nama modulnya. Kemudian marketing itu MES ya, marketing di modulnya namanya. Jadi hampir sama. Oke. Jadi saya agak skip ya. Oke. Oke, right to information. Ini singkatannya apa ya? Privacy, akurasi, property, akses. Jadi eh REC itu apa? REC itu apa ya? Hah? Oh ya, bahasa Indonesianya gimana ya? Kok kepemilikan? Bukan lurus. Ya. Jadi kalau kaitan kita membahas suatu informasi ya, itu nanti akan berbicara tentang privasi, akurasi, properti sama akses. Saya juga kemarin pada saat simulasi penelitian dengan apa namanya member atau respondennya itu dari orang luar, salah satu yang dikejar adalah masalah privasi ya. Ini datanya nanti akan aman tidak gitu ya, akan tersebar tidak seperti teman-teman kalau ngisi pulsa atau ini memberikan nomor ke orang yang belum dikenal kan pasti akan mikir kan ini nanti kira-kira secara eh, informasi yang saya berikan ini privasinya aman tidak gitu ya. Kemudian akurasi akuratnya, properti dan akses. Ini penjelasannya ada nanti di berikutnya ini ada. Oke. Oke, data dan informasi. Ya. Information processor. Ya. Menjadi elemen kunci dalam konseptual sistem konseptual ya, komputer non-computer combination. Kalau data itu raw material yang dirubah menjadi informasi. Ya, data adalah raw material yang dirubah menjadi sebuah informasi. Jadi kalau datanya belum dirubah ya, berarti masih belum bisa menjadi sebuah informasi. Jadi harus ditransform dulu ya. Ya, dimensinya, relevansi, akurasi, timeliness ya, completeness ya. Oke, konsep sistem informasi ya, ini agak banyak ya materinya ya. Sistem informasi adalah ya ini sama-sama di kuliah kemarin ya di APSI ya. Pengolahan data atau informasi, ya, orang, pengguna, proses, teknologi informasi, berinteraksi, mengumpulkan, memproses, menyimpan, menyediakan sebagai output informasi yang mendukung sebuah organisasi. Oke. Nah, yang SPK seperti apa kaitannya sama sistem informasi? Ya. DSS sebagai sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambil keputusan. Jadi sama seperti sistem informasi secara umum, tetapi orientasinya, tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi secara umum kemarin yang dipelajari, tetapi arahnya untuk pengambilan keputusan. Ya. Oke. Nah, data informasi nanti teman-teman bisa lihat ya definisinya. Nah, ini contoh decision flow ya. Dilihat ya dari eh, mana ini? Dari input ya. Ada input, ada transformation proses tadi ya. Jadi dari data ketika mau menjadi sebuah informasi kan harus ditransform tadi ya, teman-teman ya. Harus di eh, transform. Nah, proses transformasinya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ada sebuah standar yang mengatur manajemen, kemudian ada information processor mengirim informasi ke manajemen, manajemen mengambil decision sebagai dimasukkan sebagai input, kemudian datanya nanti juga apa namanya datanya nanti akan terkait dengan diolah masuk ke input resource ya nanti bisa dilihat ya. Setelah ditransformasi ya proses transformasi baru nanti eh, menghasilkan output resource ya. Ya setelah setelah dirumuskan dengan standar, kemudian ada information processor, ada manajemen gitu ya. Ini sama ya. Ya, kedouble tadi. Ya, ini evolusinya cerita sejarahnya perlu nggak ya? Dulu sebelum DSS ada namanya data processing ya DP, kemudian berkembang secara skop luasnya namanya MIS ya, Manajemen Information System ya, yang mengenalkan IBM ya. Jadi memang salah satu raksasa teknologi yang sudah sejak lama ya konsep MIS ya tahun 64, kemudian DSS mulai tahun 71
1971 ya, mulai masuk ya, mengembangkan dari MIS, kemudian dispesifikan gitu ya. Jadi hanya untuk pengambilan keputusan. Nah, yang terbaru sebenarnya nggak terbaru ya, dari tahun 90-an ya, atau mungkin kalau di Indonesia ya di atas tahun 2000 ya, internet internet sudah mulai banyak digunakan, itu DSS mulai berkembang menjadi apa namanya, sudah mulai terintegrasi ya dengan AI ya, artificial intelligence, dan menjadi sebuah expert system gitu ya. Sistem ahli ya, IS ya, expert system gitu ya. Nah, ini berarti sudah melibatkan kecerdasan eh, mesin ya, kecerdasan buatan gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini apa namanya, prosesnya ya, nanti akan kita lakukan ya. Dari planning, analisis, design, implementation, sama use phase ya. Jadi sampai benar-benar diimplementasikan, digunakan. Oke. Ini ini banyak ya. Oke, kemudian sumber dayanya terkait informasi ada software, hardware, database, ya, ada informasinya sendiri, user sama information spesialis. Nah, ini yang di buku-buku edisi terakhir itu tidak hanya berbicara hanya DSS, tapi sudah DSS plus BI ya, Business Intelligence. Nah, ini yang nanti coba akan kita detailkan lagi di materi berikutnya ya. Jadi ini sudah melibatkan memang penerapan industri revolusi 4.0 ya, ada data analitik data ya, data mining dan sebagainya. Jadi karena sekarang memang data itu akan menjadi suatu hal yang penting ya untuk mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan ya, keberhasilan bisnis. Oke, Oke, summary-nya, informasi is one of five main resource tadi ya. Ada beberapa eh, sumber daya ya tadi ya, yang selain informasi ya. Ini ya, mana tadi? Yang 5 hal tadi ya, ada di nanti bisa dibuka di slide sebelah mana. Tadi yang sumber daya itu. Nah, ini ya, ada beberapa ya. Ada yang lain, ada software, ada hardware, ada database ya. Ada informasi, ada user ya. Kemudian komputer output used by manager atau non manager ya. Sistem adalah integrasi dari beberapa elemen yang bekerja ya, eh, dengan meliputi ada di situ fisikal maupun konseptual dia. Fisikal yang bisa berwujud ya, bisa dilihat fisik ya. Konseptual yang nilai yang dilihat secara nilai ya, tapi tidak berwujud ya. Nah, fisikal tadi apa contohnya? Fisikal? Ya, tenaga kerja, apa namanya, alat produksi gitu ya, yang kelihatan fisik ya. Kemudian ada istilah data, ada istilah informasi. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi tadi di depan materinya. Nah, ini ada beberapa istilah yang lain ya. Selain DSS tadi, ada MIS yang secara umum ya, Manajemen Informasi Sistem. Ada juga nanti istilah Knowledge Based System ya, KBS ya. Knowledge Based System ya. Kemudian ada End User Computing Trend, CBS Development ya. Nanti kita juga akan pelajari ya proses metodenya untuk pengembangannya. Kemudian lingkungan terkait dengan 8 elemen tadi juga sudah ya. Information resource sama eh, strategic planning ya, 3 strategic, manajemen sama operation. Oke, untuk pengantar itu ya saya kira ya, nanti silakan bisa dibaca kembali ya teorinya terkait dengan DSS, sistem mendukung putusan ya, di materi karena cukup banyak ya materi yang bisa dipelajari. Saya kira itu, terima kasih.